Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala rahmat dan karunia, terutama karunia nikmat iman dan Islam sehat walafiat. Hingga pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kemampuan untuk memenuhi panggilan sholat subuh berjamaah yang insyaAllah nanti akan dilanjutkan dengan saling makan. Untuk saudara-saudara kita yang pagi ini tidak bisa hadir karena satu dan lain urusan, mari kita doakan mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya. Dan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, mari kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan membawa sembuhkan. Allahumma rabbana salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, ahli ulama pendahulu kita, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalian kita pagi ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Fahmi. Alhamdulillah dia sudah ada bersama kita. Baik, langsung saja kita manfaatkan waktu. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ارحمنا بالقرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة yang berbahagia, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puji Allah, Rabb yang begitu kasih sayangnya kepada kita, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dikirimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, sehingga dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi segala sesuatunya jelas, tidak remang-remang, tidak ada keraguan. Karena yang salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan umatnya yang senantiasa ittiba'. Jemaah yang berbahagia, bahasan tentang ilmu di dalam bab takdir
insyaallah bahasan yang terakhir dari dalil-dalil secara mujmal maupun tafsir. Jadi saya ulangi, kita ini perlu memurojaah baik itu hafalan kita, kemudian pemahaman kita tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang sahih, agar kita tidak lupa dalam aktivitas kita. Itulah zikrullah. 4 rukun takbir adalah al-ilmu ilmi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua al-kitabah atau pencatatan. Yang ketiga al-masyi'ah, ketentuan Allah. Baru yang keempat penciptaan atau al-khalq. Sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini yang cukup memprihatinkan, maka akan saya awali yang insyaallah waktunya cukup, yang dicukup-cukupkan ya, tentang kajian tematik sesuai dengan kondisi saat ini, karena ini sudah kondisi yang memprihatinkan. Kalau saya lihat bagaimana kondisi umat, kemudian bagaimana pada umumnya masyarakat, saya itu kalau meneropong kondisi carut marutnya umat Islam itu, maaf ya, dari Makkah. Jadi kalau saya umroh, kemarin saya umroh cukup singkat, berangkat hari Rabu pagi, terbang pukul 11.50 sampai di Jeddah maghrib, sampai Makkah itu Isya. Pas sholat Isya sehingga kami diturunkan oleh taksi yang menjemput itu di tengah jalan, kami jalan menuju ke hotel. Alhamdulillah saya paham tentang kota Makkah, jadi nggak nyasar gitu. Kemudian saya kalau umroh itu mengumpulkan teman-teman di sana di kamar. Saya berbicara kondisi umat Islam yang ada di Indonesia. Apabila saya di Madinah, saya datang ke UIN, ke Universitas Islam Madinah, saya jumpa dengan teman-teman Indonesia yang sedang ambil S2 maupun S3, juga berbicara bagaimana perpecahan umat Islam. Seperti itu. Cukup memprihatinkan kondisi ini. Sudah tidak melihat siapa itu saudara, karena persaingan dunia. Baik. Yang pertama saya akan berangkat dari surah Al-Ahzab, surah nomor urut 33 ayat yang ke-70 dan 71. Ayat ini sering dibawakan oleh khotib sebagai pembuka khutbah. Tapi sayang ayat ini tidak dipahami oleh jamaah. Dan saya yakin masjid-masjid di Indonesia maupun di dunia, di Makkah itu khotib Jum'ah tidak terlepas dari 3 wasiat. Yang pertama surah 3 ayat 102, yang kedua surah 4 ayat yang pertama, dan yang ketiga surah 33 ayat 70 dan 71. Itu selalu dibawakan. Bahkan di dalam satu asar, di dalam satu riwayat, Siti Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW setiap di atas mimbar tidak pernah meninggalkan pesan wasiat di dalam surah 33 ayat yang ke-70 dan 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Khitab ayat ini untuk orang-orang yang beriman, tidak berbicara umum.
Karena yang bisa diajak untuk berbicara tentang Islam adalah orang-orang yang beriman. Tapi nanti kita akan jumpa di dalam bab kesungguhan orang-orang Yahudi ini beriman tapi imannya salah. Padahal orang-orang Yahudi ini diberitakan oleh Allah lewat Nabi Musa alaihissalam beriman kepada kitab Taurat. Akan tetapi menselisih, sehingga Allah menghitung kecerobohan, bukan kecerobohan, nekatnya orang Yahudi, menghitung kesombongan orang Yahudi, menghitung arogansi orang-orang Yahudi. Di mana Gunung Sinai itu di dalam surah 2 ayat yang ke-93 diangkat oleh Allah akan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi karena ada perjanjian yang disalahi. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Takut ini adalah dia mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah dalam segala hal. Maksiat secara aktivitas duniawi dan maksiat secara aktivitas ukhrawi. Apakah orang beribadah tidak bisa maksiat? Bisa. Bisa. Oleh karenanya Allah Ta'ala pernah menegur di dalam masih surah 33 ayat 36. Ini pernah saya sampaikan. Silakan Pak. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya ada penyimpangan dari segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran. Dan tidaklah pantas laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah membuat satu ketentuan. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kemudian dia berikhtiar, berusaha mencari-cari jalan lain di luar jalan yang sudah ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Nah, akhir ayat ini berbicara wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hal mencari-cari jalan lain, ini adalah bermaksiat. Ibadah Rasul sudah menentukan demikian, dia cari-cari jalan lain, ngikutin gurunya, kata sang kiai. Akhirnya Al-Quran dan Sunnah dilempar ke belakang jauh-jauh. Yang diambil pendapat-pendapat kayak, ya kalau pendapatnya itu berdalil. Karena di dalam memahami ilmu-ilmu agama Islam adalah harus mengandung yang pertama, dia harus memahami tentang sanad ilmu. Baca Al-Quran, kalau belajar lebih lanjut, dia harus memahami sanad. Menjadi seorang imam juga bukan sekedar menghafal Al-Quran, tapi dia tahu sanad suratul Fatihah. Bagaimana sanadnya? Dari mulai Rasulullah, kemudian Ibnu Abbas, kemudian turun kepada tabi'in, tabi'un tabi'in.
Jadi sanad ilmu itu yang pertama dari Rasulullah turun kepada sahabat, kemudian turun kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baru biasanya ini terjadi penyimpangan ulama-ulama kontemporer. Tapi tidak semua ya, itu oknum. Itu. Kalau di zaman Imam Syafi'i ada seorang ulama yang bernama Abdullah Az-Zubairi. Itu mentakwil pendapat. Penyimpangan ini pendapat ulama-ulama atau pendapat dari tabi'in ditakwil, tapi tidak memiliki ilmu takwil. Tidak memiliki ilmu takwil. Tidak memiliki ilmu tafsir. Sehingga menggunakan pendapat sendiri dengan keputusan itu kan baik. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Arti benar itu dia menggunakan dalil. Dia paham bahwa pada saat dia itu merujuk kepada sesuatu yang sifatnya al-aqid itu sanad turun ilmu ini tidak muhdasat. Karena muhdasat itu sesat menurut Rasulullah SAW. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها dan seburuk-buruk satu perbuatan ada muhdasat. Muhdasat itu membuat sesuatu yang baru tanpa dalil menurut pendapatnya sendiri. Kenapa perpecahan ini yang kita bahas, baik saya bahas di Mekah maupun di Madinah. Perpecahan ini karena muhdasat. Dia tidak memiliki sanad ilmu. Memang itu memerlukan rujukan kita. Contoh saja yang saya ambil. Hadis yang sering dibawakan oleh narasumber. Tolakul ilmi fardhun ala kulli muslim ditambah dengan wal muslimah. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini sanadnya dhaif meskipun matanya sahih. Saya membaca di dalam kitab Ta'limul Ta'alli, belajar dan mengajar. Di pesantren itu tapi diberikan, tapi kebanyakan apa? Ditakwil sendiri. Sehingga kondisi yang masjid ini berbeda, karena itu tadi yang diambil itu pendapat dari ustaz bukan dalil. Dari saya pun kalau tidak ada dalil jangan diambil. Menurut saya, ini sudah ada. Dalilnya sih begini, menurut Al-Quran begini, menurut hadisnya begini. Tapi menurut saya, ini kan berbahaya banget dengan kondisi-kondisi seperti ini. Baik. Jadi ilmu itu ada sanadnya. Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in. Baru ulama yang sikoh, harusnya ulama-ulama yang sikoh, yang takut kepada Allah, karena semua ini diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai meninggal pun, sebab meninggal ditanya oleh Allah nanti. Jangan enak. Hadis yang sering dilecehkan, orang yang sakit itu dosanya diampuni oleh Allah. Hadisnya benar, tapi cara menangkapnya kurang paham. Meninggalnya, oh dia meninggalnya diabetes. Saya baru-baru ini meninggalnya pasien dari diabetes. Tapi kadang-kadang orang yang sudah diputuskan divonis sama dokter diabetes mellitus, ya maaf kalau golongan R9 dibubuk sama semut. Tapi masih juga, maaf yang laki-laki rokoknya kenceng, kopinya kenceng pakai gula. Boleh enggak? Loh, kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Wakina ada benar. Mereka dijauhkan dari sisa api neraka, tapi api dideket-deketin ke mulut. Asik. Rokok datangkan ilham. Kata siapa? Saya yakin di majelis ini yang rokoknya dulu tidak ada pemilik saya. Saya sebelum saya belajar Islam itu ya memang saya lahir dari ibu dan bapak beragama Islam. Saya belajar ngaji, tapi ngajinya klasikal, nggak tahu. Main berkelahi, mukul orang Islam ya dia ayu, gitu kan? Padahal udah kalah, udah balik bekerja. Rokok saya satu hari itu 3,5 bungkus plus 1 bungkus Marlboro. Ada di sini, saya tidak ada. Itu di Samsung dari mulai harga 300 perak sampai 1.500 bungkus. Stop saya sudah saya minta. Kemudian saya baca hadis lagi. Hubbuka syai'an, kecintaan seseorang kepada sesuatu syai'an itu makhluk, sesuatu akan menjadikan kita itu yukma itu buta. Ada rambu-rambu ditabrak, wal yuqsim dan tuli. Mas, kalau merokok itu tidak pada pancingan ini orang paling mata, nggak didengerin, yakin. Begitu saya semakin ngaji, jadi saya mutus merokok itu karena saya ngaji. Saya nggak butuh gitu. Saya butuh sama rokok, nggak butuh sama rokok. Kalau nggak rokok habis makan dia asam. Kata siapa? Loh, kalau bangun rokok saya harusnya bungkus. Mungkin bisa bayangkan 3 bungkus serta ngaji Samsung isi 12 plus Marlboro yang isinya 20 satu hari. Tapi saya sudah nggak rokok, duitnya juga nggak kumpul. Baik, saya lanjutkan. Apa katanya? Wa qulu qawlan sadidan, ucapkanlah ucapan yang sadid. Sadid itu benar, jujur, tak bengkok. Kalau memang hitam katakanlah ya hitam, kalau putih katakanlah ya putih. Jangan seperti saat ini. Saat ini kan maaf, sekarang ini bulan-bulan menjelang pemilu, katanya tahun-tahun politik. Apakah politik salah? Tidak. Kalau orang yang pandai berpolitik, WA, dukungannya siapa? Si Fulan. Yang saat ini, oh jelek. Kenapa kok pilih? Gitu. Saya sering ngomongin, saya sebutkan yang namanya. Jangan sering-sering menjelekin Pak Jokowi. Itu hebat namanya. Kalau memang ini bikin surat, sampaikan. Pas Pampres sampaikan, suratnya terbuka aja, udah baca Pak sampai. Boleh kok masuk sampai posnya istana itu. Ini keluhan saya sama Pak Jokowi. Kan begitu. Kondisinya begini loh. Jangan lagi sekarang musim kekeringan yang di mana-mana kering, gagal. Yang paling parah lagi judi online. Merebak kepada siapa? Remaja-remaja. Sampai HP ibunya dicuri, dijual untuk apa? Judi. Di mana tempatnya? Fitnah dan pilih. Jadi siapa yang melakukan itu? Operatornya orang-orang Indonesia. Direkrut, bawa ke sana, gaji gede, begitu turun, mendarat, paspornya diambil sama dia, diajak ke perbatasan, disitulah mengoperasikan. Kenapa? Yang tahu Indonesia kan orang Indonesia. Ini sudah masif kondisi seperti ini. Loh, apakah orang-orang yang mendengar khutbah Jumat itu nggak mendengarkan ayat apa itu? Kan biasanya gitu.
khutbah beribu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah udah ada ngomong. Bu, begitu bu. Selalu bapak-bapak udah berani di sini tidak ada ya. Kalau masuk ke sini itu caranya senderan. Loh ini terjadi. Saya biasa di kantor saya itu ada Jumat, ada diselenggarakan sholat Jumat. Saya tanya sama karyawan yang ngurusin. Abdul, tadi khutbahnya berbicara apa? Apa ya? Loh, kok dari tadi sama saya kan? Kayaknya khutbah, saya bilang. Saya itu kalau Jumatan di Masjidil Haram, teman saya ini yang mu'alaf, dulunya orang Katolik, tanya kepada saya, Pak, tadi khotibnya berbicara apa? Qadarullah, waktu saya di sana kemarin itu, khotibnya saya bantah, berbicara ma'rifatullah asluddin, memahami Allah, dasar agama. Terus ini ayat-ayatnya. Jadi itu namanya memperhatikan khutbah. Nah, orang dari Jumat ada perubahan karena pesan-pesan khotib sampai kepada dirinya. Harusnya ibu-ibu tanya, Pak, tadi khotibnya bicara apa, Pak? Harusnya ibunya tanya. Oh, bicaranya begini. Oh, begitu ya. Ini ada perubahan. Enggak begitu sholat Jumat, gimana Pak? Masjidnya ramai enggak? Bapak itu yang saat ini sering ke masjid Jumatan apa enggak? Bukan begitu. Tanya isi khutbah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar. Ini Allah yang menyampaikan. Dan ayat ini ayat muhkam. Ayat hukum artinya jelas. Ya benar. Qul khairan aw liyasmut. Sampaikan atau bicara yang baik. Rasulullah pakai lam iftisos atau diam. Diam sudah tahu sama ngomong. Mau lewat HP. Gimana? Iya loh, ini gimana? Ingat, ini nanti diminta tanggung jawabnya. Siapa yang baca yang kalau malam Jumat surah Yasin? Siapa yang kalau malam Jumat baca surah Yasin? Saya yakin yang baca surah Kafir saya hitung jari. Yang baca surah Yasin banyak. Siapa? Ada? Baik. Surah Yasin itu kan surah 36. Ya. Ayat 65-nya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa asyhadu annahum bima kanu yaksibun. Kalau dia pahami satu ayat ini saja, oh hati-hati. Yang ada sama temannya nasihat. Karena hal ini juga berbicara, sering terjadi pada saya nasihatkan. Ada tetangga saya, Ustaz ini loh, Ustaz kalau ini dia mau. Ente pernah negur belum? Atau pernah sharing belum kepada dia? Ya dia kan Ustaz, permulia Rasulullah itu pernah diprotes sama sahabat. Sholat zuhur 2 rakaat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah turun wahyu bahwa sholat zuhur itu digosok boleh digosok saat ini hari ini? Loh, enggak, kenapa? Kamu tadi sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Oh, aku lupa. Balik membenarkan yang 2 rakaat. Kemudian sujud syahwi sesudah salam. Pernah lagi Rasulullah lupa. Di rakaat yang kedua harusnya tasyahud awal, naik ke rakaat yang ketiga. Sudah selesai Rasulullah sahabat namanya Rasul, sahabat nggak berani subhanallah, nggak berani gitu. Pernah di sini terjadi imam, saya diceritain sama jamaahnya, imam berdiri tasyahud awalnya lupa subhanallah, begitu mau duduk yang satu lagi ngomong subhanallah, bingung si imam, berbalik ke jamaah, sholat kita ulangi. Ini terjadi.
Gak asyhadu Allah. Ayat dijelaskan oleh Rasulullah. Oleh para tabi'in menjelaskan juga. Kemudian sesudahnya Rasulullah SAW karena ada sujud syahwi, kemudian sahabat bertanya, dia ada lupa tentang tidak kelupaan untuk sujud tasyahud awal sebelum salam sujud 2 kali. Jadi itu orang kan biasanya dari apa sujud syahwi? Dia bisa sesudah salam dan bisa sebelum salam. Enggak begitu. Apa permasalahannya? Kalau rakaat yang ketinggalan digenapi sesudah salam, tapi kalau ada yang lupa bukan rukun, sujud syahwi itu untuk mengartikan kelupaan yang bukan rukun. Kalau rukun nggak bisa dengan sujud syahwi. Tidak bisa. Surat Al-Fatihah dikatakan sholat syir kan biasanya begitu. Tapi Al-Fatihah apa belumnya? Sujud syahwi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena itu rukun. Baik. Wa qul qawlan sadida. Ucapan yang saling jujur, tidak bohong, benar. Kalau memang begini kondisinya, ya sampaikan begini. Bukan cuma mengeluhkan kepada Allah. Di mana-mana kekeringan. Udah kekeringan berdampak kepada binatang-binatang peliharaan. Kan begitu. Lah, informasi kalau mau beli sapi untuk latas saat ini lagi murah. Orang yang nanam sapi pada dijual karena rumputnya nggak ada. Baik. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan menyempurnakan amal kita dengan berbicara benar. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dosa yang akan datang, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Yang akan datang bagaimana? Bukan berbuat dosa kemudian diampuni. Allah memberikan benteng pada saat Allah memberikan kecerdasan pada saat dia akan terjerumus kepada satu maksiat. Diingatkan oleh Allah, akhirnya tidak jadi bermaksiat. Itu dosa yang akan datang diampuni. Man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia mendapat kemenangan aku. Dua ayat ini yang dibawakan oleh Rasulullah setiap naik ke atas mimbar. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang saya lihat bab ilmu Allah secara tafsir di dalam surah Al-An'am, surah nomor urut 6 ayat yang ke 59. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Silakan terjemahkan, Pak. Kunci-kunci semua yang baik. 59. Wa'indahu mafatihul ghaib, pada setiap Allah kunci-kunci semua yang baik. Janganlah engkau mengusir. Wa'indahu mafatihul ghaib 59, 659. Dan kunci-kunci Ayat berapa? 59. Al-An'am 59. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitabnya. Dalam kitab yang nyata. Ini kita mujaah ya, ini pernah saya berikan supaya tidak overhead. Pada saat kita membaca awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, ayat yang ketiga.
diawali dengan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu jadi Al-Quran itu petunjuk khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu memahami cerdas tentang situasi dan kondisi. Oh, kalau situasinya seperti ini, maka saya akan berbuat. Perbuatan itu kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bab dunia Rasul menjelaskan, tapi ada sesuatu yang masih mengait kepada urusan-urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab hujan urusan Allah. Yang boleh kita meminta, nggak boleh rekayasa macam-macam. Kalau rekayasa yang masih dengan teknologi tanpa ada kesyirikan, silakan. Coba buka lagi di dalam surah 31 ayat 34 supaya lengkap. Surah Luqman 31 ayat yang ke-34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Inna Allah ya'lamu as-sa'ah wa yunzilul ghaiz. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya secara pengetahuan tentang hari kiamat dan Dialah yang menurunkan hujan. Baru-baru ini di sini hujan. Ini bab ilmu Allah yang tafsir, yang secara rinci. Ada yang mengatakan rekayasa teknologi. Oh silakan. Kenapa kok awan tidak turun? Itu kan harusnya dicari sebabnya. Jadi kalau seseorang itu cerdas mensikapi kondisi, kembalikan kepada dirinya. Jangan selalu menuding orang lain. Ali radhiyallahu anhu, mantu Rasulullah SAW, suami dari Fatimah Zahra, menyampaikan tuba liman ishtaghala bi'uyubin nafsi wa man yashtagil bi'uyubin nas, berbahagialah orang yang mengoreksi dirinya terlebih dahulu sebelum dia mengatakan orang lain bersalah. Nah, kondisi saat ini juga seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah menyontohkan dengan apa? Seperti istisqa. Jangan rekayasa itu merupakan sesuatu yang sifatnya temporer. Terus Mbak Lala ngomong apa? Mbak Lala itu ditanyakan kepada saya, gimana Ustaz? Yang Mbak Lala jangan diikuti. Kalau yang rekayasa itu teknologi, silakan saja, tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kecerdasan dia yang bentuknya serba terbatas. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Awang silakan saja. Dengan Allah dengan apa? Seperti itu. Jadi inilah ilmu Allah secara rinci kepada manusia. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada pengetahuan kita. Kita mau meninggal kapanpun kita tidak tahu. Mungkin pernah saya sampaikan ya, ada orang datang kepada saya, Pak, Bapak itu kakak saya, juga kakak sepupu, mau pesen ubian di Jatisari. Karena Jatisari ini sudah masuk gelombang 2. Gelombang pertamanya sudah habis. Tanah wakaf yang dijual belikan oleh anak dan cucunya.
Saya kenal dengan wakilnya, orang-orang di sana. Saya bilang, saya itu nggak pernah repot. Saya yakin kalau saya meninggal ada yang ngurusin yang hidup, nggak mungkin saya dikatakan. Ini kan sibuk. Mesen di Sandi Bukil, mesen di Al-Azhar. Al-Azhar itu paling murah. Nggak tahu sekarang ya. Itu 40 juta satu April. Include semuanya dengan upacara-upacara. Ada upacaranya. Karena saya pernah ikut pemakaman istri dari teman seorang ustadz urusan Riau yang berada di Singapura dan sekarang pindah di sini, punya rumah sakit di Singapura. Meninggal, dimakamkan di Al-Azhar. Kalau di Sandoki itu lebih mahal dari Sandoki, itu lebih mahal daripada Al-Azhar. Ada satu kapling bisa sampai 1 M. Bisa dibikin rumah. Tapi kalau saya maaf aja, di situ mayoritas orang-orang di luar Islam ya, orang-orang kafir. Saya takut, meskipun ada rumah kayaknya, lu sekarang itu ada tanda kuburan itu ada, dan ulang tahun. Nah saya baru bilang, saya datang ke rumah saudara, kemana? Lagi ke kuburan itu, ngapain? Saya bilang, enggak, itu ada yang tahlil di kuburan itu. Enggak, sekalian ulang tahun. Ulang tahunnya siapa? Yang meninggal. Di daerah Ciputat. Padahal di sana ada UIN. Enggak pengaruh juga rupanya. Jadi sudah meninggal, tanggal lahirnya di ulang tahunnya di kuburannya. Bagus nggak bawa kue ulang tahun. Siapa yang mau motong? Dan dia pilih. Wa ya'lamu fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Bar. Wa ya'lamu fil barri wal bahr. Cara ngaji itu begini. Allah menggunakan kalimat daratan dengan bar. Sementara berbuat baik kepada kedua orang tua apa? Birrul walidain. Luas. Daratan itu luas dan lautan itu dalam. Nah, kebaikan kita dengan orang tua berarti informasi Rasulullah SAW itu dengan hati yang luas, bukan terpaksa. Nah, ini di blok pelajarannya itu seperti itu. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, kemudian terjadi sama kita, Allah memberi kecerdasan. Oh, kenapa kok baru? Baik yang ada di daratan maupun di lautan. Apapun Allah tahu. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahui pula. Daun kering jatuh, Allah tahu. Kalau Allah tahu, terus kita harus bagaimana? Ada unsur ibadah. Daun tetangga jatuh ke rumah kita, jangan ngomel, sapu ibadah. Daunnya aja jatuh, nggak mau nyampe. Buahnya nggak tiba. Nggak usah begitu. Saya kalau nasihatin dulu, saya nasihatin istri saya. Beli, anak-anak itu kan kerjanya begitu. Habis mandi, anduk main taruh aja gitu. Diambil dari kamar sambil momen. Saya bilang nggak usah momen. Nggak ada unsur ibadah lagi. Udah ambil saja, kemudian ditaruh di tempat jemuran, selesai. Itu ada unsur ibadah. Makan, piringnya aja masih cuci. Cuci aja, kenapa sih? Ibadah. Saya kalau saya membantu di rumah gitu, ini tak tambah ibadah. Cuci piring saya. Wa tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Jadi baik daun yang kering maupun yang basah yang jatuh Allah juga tahu. Bukan artinya Allah itu ya cuma mengungsi kita. Allah mengungsi semuanya. Ini kalau kalian tahu ilmu Allah. Allah mengungsi semua. Sampai setiap pohon itu Allah memberikan malaikat untuk menjaga. Makanya ada macam-macam dengan pohon.
Rasulullah SAW yang ditiru oleh Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, itu kalau jalan satu tempat pernah menundukkan kepala. Sampai jalan menundukkan kepala. Sampai Abdullah, kenapa kamu menundukkan kepala sekali? Ya aku lihat Rasulullah begitu. Rupanya dulu itu ada satu ranting yang Rasulullah tidak mau menyingkirkan karena tidak bisa lewat lagi. Rasulullah menunduk. Kalau kita kan nggak pakai kepala saja, ganggu apa? Bukan begitu. Karena setiap pohon pun ada malaikat yang menjaganya. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabzi illa fi kitabin mubin. Dan tidak juga sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-An'am ayat 59 dan surah Luqman ayat yang ke-34, ayat yang terakhir. Tafsiri habis. Insyaallah kita masuk ke bab ayat kitabah pencatatan. Sebagai awalan, di dalam pencatatan Allah bersama ilmunya. Maka kita pun ibadah juga pakai ilmu. Jangan ikut-ikutan. Ada pertanyaan? Silakan. Iya. Ini ada. Ya udah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kajian kita selama beberapa minggu yaitu mengenai takdir, yang mana takdir itu ada hukumnya ada 4, di antaranya ketentuan Ustaz. Rukunnya. Rukun. Ada 4. Kalau masalah itu salah satunya ketentuan. Mungkin ketentuan ini adalah juga takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam suatu kejadian manusia itu diantaranya Allah meniupkan ruh. Ya. Dan juga prerogatif dari Allah juga itu ketentuan daripada juga takdir. Setiap manusia itu takdirnya beda-beda. Ya, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Ya. Adakah suatu riwayat atau ketentuan daripada ayat-ayat yang menentukan daripada ketentuan takdir itu, Ustaz? Terima kasih. Baik. Yang pertama, kita lihat di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-9 kalau tidak salah. Sajdah surah 32 ayat yang ke-9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meneruskan yang ke dalam surga. Dia menjadikan penglihatan dan hati orang itu disalkan tersebut. Baik. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Saya stop sampai di situ dulu. Karena ayat berikutnya menjelaskan tentang perangkat sumber daya internal. Meskipun Allah menciptakan takdir, tapi tadi sebetulnya itu kajian yang berikutnya Pak, ketentuan yang namanya al-masyiah. Jadi dari ilmu al-kitabah dan al-masyiah baru al-khalq. Summa sawwahu wa nufikha fihi. Summa sawwahu, kemudian sesudah sempurna ciptaan Allah, kemudian mirruhi, Allah meniupkan sebagian dari itu yang dimiliki. Itu yang pertama. Kemudian saya merujuk ke surah 7 ayat yang ke-172. Nanti sampai
kepada pertanyaan orang Yahudi tentang jati diri Rasulullah sebagai Rasul. Karena itu ditanya sama orang Yahudi. Wahai Muhammad, tahukah kau nantinya anak yang keluar itu laki-laki atau yang perempuan? Rasulullah menjelaskan. Sampai yang pertama orang Yahudi bertanya, ya Muhammad, apakah benar Israel itu adalah Yakub? Ini bukan pertanyaan orang Yahudi kepada Rasulullah. Sampai kepada, ya Muhammad, apakah kau tahu anak yang keluar laki-laki dan yang keluar perempuan? Rasulullah menjelaskan. Apabila yang pertama menjelaskan, maaf ya, ini pelajaran biologis sebetulnya. Apakah air mani seorang laki-laki itu adalah putih dan kental? Itu dijelaskan Rasulullah. Itu pertanyaan orang Yahudi dijelaskan Rasulullah. Karena orang Yahudi ingin tahu betul-betul. Muhammad ini Rasulullah bukan sih? Kan begitu. Kemudian air mani wanita itu encer dan berwarna kuning. Dijelaskan lagi, apabila air mani wanita bisa dikalahkan dengan air mani laki-laki, maka anak yang akan keluar itu adalah nantinya laki-laki. Itu dijelaskan. Tapi apabila air mani laki-laki dikalahkan oleh air mani perempuan, maka anak yang akan keluar itu adalah wanita. Itu ilmunya Rasulullah berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan. Surah 7 ayatnya ke-172. Wa in akhadha min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti saya akan kembali ke ayat yang ke-9 dari surah As-Sajdah. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil dari sulbi Bani Adam. Wa ashhaduhum, Allah melakukan satu persaksian ala anfusihim, atasnya. Apa persaksiannya? Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Rabb kalian? Nanti baru berbicara, oh ini ahli surga dan ini ahli neraka. Karena di zaman Rasulullah, saat bin Abi Waqqas ini diklaim oleh Rasulullah ahli surga. Rasulullah tahu. Jadi ini biasa pertanyaannya. Sampai-sampai ada sahabat, kok saat aktivitasnya biasa-biasa saja, diklaim ahli surga oleh Rasulullah. Dia berbohong kepada saat aku lagi ribut sama bapakku, boleh gak tidur di rumahmu? 3 hari aja. Kan tamu itu batasnya 3 hari. Jatuhnya hukum-hukum itu dengan sahabat sampai bab hibah itu sepertiga juga dari saat. Pada saat itu saat sakit keras dan ukurannya bagi manusia biasa, ya Rasulullah mungkin umurku dan rahim, aku akan menyerahkan hartaku 2/3. Kata Rasulullah, enggak. Ya sudah setengahnya, ya enggak, sepertiga cukup. Itulah sebab umur dari hibah sepertiga. Nah kemudian tidur di rumah saat 3 hari, malam bangun, saat tidur sampai menjelang fajar baru bangun, sampai 3 malam. Aku lihat saat ini biasa-biasa aja. Apa yang mau aku tanya sama dia? Saat Rasul itu mengatakan kepada engkau bahwa engkau itu ahli surga, aku ngiri dong, gitu. Sedangkan ibadahmu pas-pasan. Tapi begitu Rasul meninggal, dia dikirim oleh umat ke perbatasan Persia di Ifrat untuk menggantikan Al-Musanna dalam mengalahkan orang-orang Persia saat Nabi Waqqas itu. Kemudian saat menyampaikan, dia katakan ini, ya memang ibadahku sesuai dengan apa yang aku tahu ya Rasulullah. Aku cuma satu, hatiku tidak nyangkut orang lain. Artinya dia tidak mau tajasus, dia tidak mau dia tetap bak hukum bakbok, tidak mau mencari-cari kesalahan orang lain, juga dia tidak mau bergibah. Bisa nggak kita itu? Sulit. Kenapa sulit? Ngaji. Saya sedang menasihati istri saya. Habis pulang sih juga. Sayang hati kita.
Dosa. Kita itu harus hati-hati dengan hati. Nah, kembali. Jadi Allah melakukan perselisihan kepada ruh yang ditujukan kepada diri. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sudah utuh jadi, ya Allah, dijadikan atau tidak? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kalau Allah mengatakan sudah dijadikan, maka malaikat menulis takdirnya, rezekinya. Nah, ada dua pendapat bahwa takdir ada yang diketahui malaikat sebatas pengetahuan malaikat. Ada takdir yang tidak diketahui malaikat yang ada di rumah pun. Itu hanya Allah saja. Setan pun datang. Yang tahu hanya malaikat datang. Makanya hadisnya tidak salah. Coba sering-sering silaturahim, panjang umur dan murah rezeki, kan begitu. Apa hadis ini salah? Kan takdir sudah ditentukan. Itu kan Pak? Hadisnya nggak salah. Karena malaikat menuliskan takdir itu yang sebelumnya sudah ada pena sebelum kita dijadikan. Sebelum kita duduk di masjid ini 50.000 tahun yang lalu sudah dituliskan nanti di permasalahan Alkitabah. Kajian tentang Alkitabah di dalam ilmu takdir. 50.000 tahun. Bapak sebelum duduk di sini Pak, itu sudah tertulis 50.000 tahun. Dan begitu pula yang ditulis malaikat itu kan sebatas pengetahuan malaikat, tapi tidak tahu 50.000 tahun pada saat penulisan di lauh mahfuz. Maka mungkin, wallahu a'lam, malaikat menulis takdirnya katakan selama hidup 5M. Bisa jadi takdirnya 10M. Maka Allah memberikan. Kalau begitu salah dong. Kita di dalam surah Qaf ayat yang bukan surah Al-Kahf ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar yang mudah dan diberikan rezeki yang tidak terduga. Kalau begitu bagaimana dengan takdir? Kan begitu Pak. Kalau itu ayat ini salah dong. Tidak. Tidak ada satupun ayat yang salah. Ada ayat lagi yang berbunyi bahwa bapaknya lebih berduit, lebih kaya daripada anaknya, dan di dalam surah Al-Isra anaknya lebih kaya dari bapaknya. Jadi seperti itu. Jadi kalau berbicara Al-Quran ini unik dan pasti. Maka kembali lagi, apa yang ditulis malaikat sebatas pengetahuan malaikat? Semuanya. Pada saat Allah mengatakan jadikan jadi, maka ditulis semuanya. Takdirnya, tentang rezekinya, tentang umurnya dan lain sebagainya. Panjang umur nggak masuk dong, kan gitu kan? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya tapi diwajibkan kita untuk beriman kepada malaikat. Kan seperti itu. Udah yakini. Kemudian nanti akan berangkat kepada grade di dalam umur 40 ke sana, 50 ke sana. Kalau sampai umur 60 dia masih belum mendekatkan diri kepada Allah, ada fakar. Kata kita jangan terus mengatakan hari neraka kamu itu lebih orang kita nggak bisa. Rasul silahkan saya. Karena Rasul pun pada saat ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa membersamamu di surga? Rasul pun menyampaikan, ini diajar oleh Rasul. Baik, selanjutnya di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-9. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku menjadikan pendengaran, penglihatan dan afidah, akan tetapi sedikit sekali kita yang bersyukur. Sudah ditentukan. Seseorang pada saat ditentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah, maaf ya,
Kita nggak tahu juga. Jangan kita duga-duga. Karena ada orang yang amalnya amal ahli surga, akhir kehidupannya ahli neraka. Ada orang yang amalnya ahli neraka, akhir kehidupannya surga. Maka jangan kita menjudge orang yang malas sholat loh, neraka kan. Kita nggak tahu semuanya. Maka yang paling penting itu kita mengimani, kita belajar mendekatkan diri kepada Allah, dan kita selalu berdoa untuk husnul khotimah. Dan kita surganya Allah itu surga Firdaus, Pak. Jannatul Firdaus, surga Firdaus itu persis di bawah arsy. Begitu. Makanya anak-anak bin Malik itu ditanya tentang khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Anas mengatakan begini, aku kalau sholat minta kepada Allah agar dimasukkan ke surganya Firdaus dan minta dijauhkan dari azab kubur dan azab api neraka. Wallahu a'lam. Itu ayat. Nanti bab luasnya nanti di bab masyarakat. Pak terima kasih. Pertanyaan ringan aja kan? Iya. Pertanyaan ringan aja Ustaz. Iya. Sebagaimana kita maklumi bahwa di saat ini atau di akhir zaman ini kita melihat dengan kasat mata betapa banyak